Halo, bersama saya Aditya Pratama. Sorry, saya merokok dulu. Izin merokok. Saya sudah jarang sekali membuat konten dikarenakan ada beberapa hal yang mungkin saya harus kerjakan, tentunya di dunia perkuliahan, yaitu satu, KKN. Setelah KKN saya melewati tugas akhir, di mana tugas akhir saya itu skripsi, dan tentunya saya sudah sangat sibuk saat di semester itu. Setelah pengajuannya itu ya cukup lama sih, dimana judul skripsi saya sempat ditolak dan saya dikasih judul sama pembimbing saya, rancang bangun aplikasi pemetaan proses pangan di Kabupaten Sorong berbasis Android. Judul ini saya dikasih dari dosen pembimbing satu saya. Awalnya saya sudah memilih judul utama saya, cuman kan tidak diterima. Saya dicoret ganti, langsung saya dikasih judul. Mau tidak mau, ya saya harus terima. Di situ saya bisa atau tidak. Kalau sudah dikasih judul ini, gimana saya mengatasinya? Gimana saya membuat programnya? Gimana saya ambil datanya? Dan saya sempat bingung. Dan di situ beberapa hari kemudian saya sempat komplain juga terkait judul yang dikasih, karena di sini ada pemetaannya. Agak ribet sih, agak sedikit ribet, tapi mau tidak mau saya harus kerjakan. Di konten saya ini saya akan membahas tentang skripsi saya, judul apa yang saya pakai, pengembangan apa yang saya pakai, dan data apa yang saya pakai. Oke. Wow, ini aplikasi saya. Aplikasi saya ini tentang lahan pertanian, yaitu titik koordinat, GPS, penginputan data lahannya yaitu berupa lahan jagung, lahan ubi, lahan padi, di mana kategori lahan ini yaitu saat penginputan, di mana penginputannya ini pertama kali ditanam berapa banyak, dan nanti saat dihasil panennya itu pasti akan ada penginputan lagi, karena di situ ada tanaman yang ditanam itu ada guguran dan yang berhasil saat panen. Contoh lah, di situ kita tanam 40 tanaman ubi. Pasti di situ kan ada beberapa tanaman yang akan gugur, entah itu hama, terjangkit hama, ya contohnya seperti itu. Dan pasti nanti di hasil panen pasti ada beberapa tanaman yang mungkin tidak sesuai dengan yang awal ditanam. Oke. Kita langsung masuk ke aplikasinya, yaitu di sini ada login. Jika user sudah mempunyai akun, dia akan langsung login. Oke, saya akan di sini setelah user baru lah, belum punya akun. Di sini ada username, ini kasih nama. Oke, Pratma. Mengangkat Aditya Pratma. Di sini jenis kelamin saya laki-laki. Di sini tempat lokasi, tempat lahir saya di Sorong. Oke, tanggal lahir gratis sih, sembarang aja. Di sini alamat Sudirman. Di sini nomor telepon 083314. Di sini password 1234578.
Di sini kita upload foto profil agar data kita tuh lengkap. Oke, kita register terlebih dahulu. Oke, register berhasil. Di sini kita masukkan nama tadi. Ini data saya. Jadi kinerja aplikasinya seperti ini. Jadi kita coba cek di nya. Di sini database-nya saya memakai database MySQL untuk menampung datanya. Istilahnya datanya lebih lengkap, lebih jelas. Awalnya itu saya memakai database Firebase. Nanti saya akan membuat video lagi. Ada aplikasinya saya sempat ditolak karena database Firebase itu kan MySQL dan tidak bisa dibuat data tabel, entah itu di laporan dan data laporan, dan pemetanya juga susah lah karena kan di situ kan MySQL. Saya diarahkan ke MySQL, tapi menurut saya kan saya tidak terlalu mengenal MySQL. Saya lebih pure di Android Studio atau pembuatan aplikasinya, dimana ini saya membutuh orang yang paham tentang MySQL dan PHP. Dan itu saya minta tolong dengan teman saya diskusi dengan dia gimana perancangannya itu website ini. Di sini ada grafik-grafiknya, grafik tanaman. Di sini kita tadi data petugas. Ya, data petugas. Di sini data yang tadi kita input itu ada di sini. Username Aditya Pratama, nama lengkap Aditya Pratama, jenis kelamin laki-laki, Sorong, Jalan Sudirman. Di sini kita masuk ke dalam sistemnya ya. Pertanian, halo selamat datang Aditya Pratama. Oke, di sini ada ya biasa. Di sini ada berita. Ini kita masuk ke aplikasinya. Halo, selamat datang Aditya Pratama. Oke, untuk UI-nya ya bolehlah. Di sini ya, ada berita. Di sini berita terkait Dinas Pertanian tentunya ya. Di sini ada satu tentang aplikasinya. Di sini ada kami siap membantu mengembangkan lahan pertanian Anda secara digital. Misi kami adalah mengembangkan pelaku usaha lahan tani yang memiliki produk unggulan dengan nilai ekonomi tinggi untuk dapat berkembang lebih pesat dengan produk unggulan bernilai ekonomis tinggi tersebut. Semoga dapat tercipta kemakmuran bagi petani dan seluruh stakeholder pertanian lainnya. Oke. Di sini tentang ini kan sudah menjelaskan tentang aplikasinya lebih detail. Aplikasinya itu tentang apa? Oke, di sini kita masuk ke add lahan. Ada fitur add lahan di mana add lahan ini inti dari pengambilan data lahannya. Inti dari aplikasinya itu ini. Jadi di sini si pengguna mengupload lahan. Di sini ada kamera, di mana pengambilan kamera ini yaitu lahan pangan yang ingin ditanam, yaitu berupa ubi. Contohnya saya ambilnya ubi. Ubi ditanam sebelum penanaman. Ubi itu difoto dulu. Lahan ubi itu difoto dulu. Itu difoto secara real time. Di sini dia oke. Di sini si pengguna pun meng-add lokasi tersebut. Lokasinya apa benar lokasinya nih? Apakah foto lahan ini benar di lokasi ini? Jadi dia add location. Di sini kita memakai low latitude. Nah, ini saya memakai lokasi dari emulatornya ya. Di sini Aditya Pratama untuk identifikasi pengguna. Nomor telepon. Di sini komoditas. Komoditas itu yaitu kategori lahan. Di sini saya menginput datanya yaitu padi, jagung, dan ubi. Di sini contohnya kita ambil ubi, jagung. Contohnya kita ambil jagung. Di sini luas area kita tinggal tambah. Untuk TBM ini tanaman yang menghasilkan. Awal penanamannya itu berapa tanaman yang menghasilkan.
40 tanaman jagung. Di sini TM itu tanaman yang menghasilkan 0. Di sini TTM yaitu tanaman yang tidak menghasilkan. Jadi kita tulis sini 40. Di sini produksi tonnya 40 produksinya. Produktivitas atau kilonya masih 0 ya, karena kan belum dipanen. Jumlah petaninya yang terkait di lahan pertanian itu yang ngontrol data lahan tersebut, yaitu jumlah petaninya mungkin sini ada 5. Harga per kilonya belum ada harga karena kan baru penanaman, belum sih, harganya masih 0. Di sini ini keterangan permisi untuk lahan jagung baru ditanam. Untuk bibit tanamannya 40 bibit jagung. Ini contoh. Oke, kita send. Oke, data lahan tersebut telah terkirim. Kita oke, dan di sini kita cek di websitenya. Untuk data lahan jagung, oke. Aditya Pratama 12 jagung, TBM 20 tanaman belum menghasilkan, TM tanaman yang menghasilkan belum karena belum menghasilkan baru ditanam. TTM tanaman tidak menghasilkan karena belum masih ditanam kan. 40 tanamannya, produksi bibitnya 40, produktivitas 0, jumlah petani 5. Lokasi lahannya mungkin di kabupaten apa. Nah, keterangan permisi untuk lahan jagung baru ditanam, untuk bibit tanamannya 40 bibit jagung. Oke, harga status belum diproses. Jadi kegunaan admin ini dia bisa memproses data. Jadi memproses datanya itu ketika si pengguna ini menginput data dan mengirim datanya ke admin harus mengkonfirmasi apakah data tersebut ini benar atau tidak. Karena dari lokasi lahan mungkin dari admin bisa tahu lokasi lahannya nih apa benar. Karena kan di sini kan banyak yang manipulasi data. Entah itu data lahan pertanian jagung tapi bukan di daerah kabupaten itu, melainkan di kabupaten lain. Dan di sini saya membuatkan lokasi agar data tersebut itu tidak gampang dimanipulasi. Jadi ada konfirmasi balik di admin. Jika memang benar si pengguna menginput datanya benar, otomatis admin akan mengkonfirmasi data tersebut. Oke, di sini kita belum masuk ke statusnya, masih diproses ya, masih proses konfirmasinya belum dari admin, belum dikonfirmasi. Oke, di sini kita lihat, kita masuk ke Androidnya dulu ya, dari penggunanya. Di sini riwayat dari pengguna itu masih proses karena datanya belum dikonfirmasi oleh si admin. Oke, jadi langsung pengguna bisa lihat riwayat dia setelah di penginputan data lahan tadi. Dia bisa lihat di sini data riwayat, yaitu contoh di sini lahannya, lahan pertanian baru ditanam, lahan jagung, bibit jagung. Itu proses, nomor lahan 10, nama lengkap Aditya, nomor telepon, komoditas atau kategorinya jagung, lokasinya di sini, TBM 40, TM 0, TTM 40, produksi ton 40, produktivitas kilogram 0, jumlah petani 5. Keterangan permisi untuk lahan jagung baru ditanam, untuk bibit tanaman 40 bibit jagung. Di sini dikonfirmasi masih belum dinotif oleh adminnya, masih proses. Oke. Dari di sini kita kembali ke adminnya, yaitu kita kasih aksi. Kita lihat datanya. Oke, contohnya di sini lahannya lahan jagung lah. Ini gambar lahan jagung, admin lihat kan. Setelah itu atas nama Aditya, telepon sekian, lokasinya di sini,
Isi laporannya yaitu permisi untuk lahan jagung baru ditanam. Untuk bibit tanamannya 40 bibit jagung. Jadi admin melihat datanya. Di sini lokasinya. Di sini admin bisa konfirmasi dan tolak. Jika datanya memang benar, admin dia bisa konfirmasi balik. Aksinya konfirmasi balik. Jika datanya salah, dia bisa tolak data tersebut. Karena data tersebut bukan di lokasi yang memang lahan itu. Jadi di sini aksinya konfirmasi ini saya memakai notif. Nanti ada notif di Android-nya. Di mana notif itu saya memakai notif dari Firebase, yaitu namanya VCM, Firebase Cloud Message. Oke, kita bisa lihat di gambar ini. Oke, yaitu notification dari web server dan akan mengirim notifikasi ke Android-nya agar outputnya itu jelas. Jadi outputnya itu dari adminnya tuh memberikan notifikasi ke Android-nya, ke pengguna, bahwa data lokasinya benar atau salah. Jika memang dari sisi admin bilang datanya sudah cukup benar, dia bisa langsung mengklik konfirmasi. Jadi di sini dia bisa mengklik pesan. Admin di sini, oke, data lahan jagung benar. Istri gua, terima kasih. Ya. Dia langsung dari sisi admin mengirim notif ke Android-nya bahwa data dari pengguna ini sudah benar. Jadi kita masuk ke Android-nya, kita cek balik. Di sini notifnya masuk. Kalau nanti di Android-nya itu ada notif. Di sini ada keterangan, di sini kita klik ya. Dan notif di prosesnya langsung berubah jadi centang. Jadi di sini kita lihat, di sini kan awalnya kan tadi tidak ada pesan. Di sini dikonfirmasinya, oke, data lahan jagung. Kita bisa lihat di sini, oke, data lahan jagung benar, terima kasih ya. Langsung kita balik ke sisi admin. Jadi si pengguna ada notif balik gitu. Dia tidak hanya sekilas mengambil data doang aja. Jadi ada konfirmasi atau feedback balik dari admin bahwa datanya ini benar. Jadi si pengguna juga tahu tuh. Jadi tahu datanya ini benar, valid atau tidak. Langsung kita dari sisi admin kita klik. Kita konfirmasi bahwa selesai. Jadi sisi pengguna bisa tahu lah, datanya benar. Jadi sudah cukup saya mengambil data ini gitu, tanpa harus mengambil data lagi. Oke ya. Oke, di sini statusnya selesai. Kita balik lagi. Oke, jadi riwayatnya berubah. Jadi selesai. Jadi di sini data lahannya sudah berhasil, ini benar. Jika ditanya salah, kita bisa rubah sih. Coba kita penginputan data salah ya. Kalau datanya benar-benar salah, kita ulang lagi. Oke, kita centang jagung TM0. Di sini TM40 yang menghasilkan produksi tonnya 40. Jumlah petani 5, harga 0, keterangan bisa yang tadi paste. Di sini sudah masih proses. Di sini datanya masih diproses kan. Di sini coba kita tolak ya. Jadi di sini admin dia tolak, pasti di sini akan berubah. Oh belum, notif bahwa datanya salah. Maaf, datanya data lahan salah. Tolong input data yang benar. Kalau tidak saya pecat Anda. Tidaknya datanya ini harus benar-benar data lahan jagung ya. Pengambilan datanya di situ ya, di situ. Tidak boleh ada melenceng dimanapun saja.
Jadi admin juga nih tegas memberikan notif agar si pengguna-pengguna bersangkutan untuk mengambil lahan ini taat akan aturan yang sudah ditetapkan dari pihak pertanian. Dan di sini statusnya ditolak. Kita lihat notifnya. Ditolak, datanya ditolak. Jadi di sini, maaf Pak, data lahan salah. Tolong input data benar. Kalau tidak saya pecat Anda. Itu pasti dari sisi pengguna. Wah, ini ancaman ini. Kalau saya tidak menginputkan data yang lengkap, bisa-bisa saya dapat kartu merah. Oke, langsung di sini status ditolak dan bla 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 bla. Oke, di sini data lahan, dan data lahan ini bisa diekstrak, yaitu saya mengikuti data yang ada di Dinas Pertanian. Di sini pengekstrakannya yaitu formatnya berupa Excel. Nah, ini datanya. Contoh di sini kode lahan ini, komoditas ini TBM, POS, dan lokasinya di sini kemarin saya ditambahkan, ada revisi untuk menambahkan latitude-nya, dan latitude-nya, keterangan masuk, ya bla 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 bla. Oke, di sini data petugas atau data pengguna sudah ada. Di sini kita bisa edit, misalnya data tersebut dari pengguna atau petugasnya datanya salah penginputan, dia bisa melapor ke sisi admin. Nah, di sini ada hapus data petugasnya atau penggunanya. Di sini reset password. Oke. Data admin, yaitu ada admin, ada manajer. Oke, manajer ini dia bisa mempunyai akses penuh. Dia hanya cukup melihat saja, monitoring kalau bisa. Oke, di sini data yang saya pakai yaitu data kategorinya yang saya pakai yaitu padi, jagung, dan ubi. Kalau memang ada data yang mau ditambahkan lagi, yaitu saya tinggal add data di sini. Contohnya kacang panjang. Oke, lahan kacang panjang. Tinggal add. Oke. Nah, bisa menambahkan lahan, kategori lahannya, yaitu dia tinggal hapus data saja, boleh menghapus, dihapus saja. Oke, datanya langsung dihapus. Di sini edit bisa. Oke, oke, itu aja. Oke, di sini oke, kita langsung masuk ke sesi Androidnya lagi. Oke, ini codingannya. Di sini ada tab, yaitu notification. Datanya itu berupa pop-up atau notif. Notifnya itu proses yang tadi itu di riwayat, ini proses selesai, dikonfirmasi, ditolak. Tuh notificationnya yang ada di riwayat. Untuk edit profil, kita belum jelaskan edit profil. Di sini pengguna bisa mengedit profil. Nah, ini data dari si pengguna. Di sini dia bisa melihat datanya, apakah benar datanya yang diinput itu sudah benar. Di sini dia bisa mengedit. Kalau jika datanya salah, dia bisa merubah datanya lewat Android. Bukan hanya dari sisi admin, tapi bisa juga di sisi Androidnya. Oke, bisa kita edit. Contohnya kita edit dulu. Oke, nama lengkap contoh saya ubah di sini 11. Oke, jenis kelamin mungkin saya ganti perempuan. Oke, profilnya saya mau ganti. Oke, coba lihat ganti profil ini. Profil berhasil diganti. Oke, jalannya jalan Jokowi. Tadi sudah Sudirman, sekarang Jokowi. Nomor telepon 45. Oke, kita simpan. Oke, datanya sudah tersimpan, registrasinya sudah berhasil, datanya sudah benar berubah. Oke, di sini datanya berupa
Halo, selamat datang. Foto profilnya pun juga sudah berubah, namanya sudah berubah. Oke, itu saja. Stay tune ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya butuh masukan dan saran dari teman-teman juga. Segitu dulu video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel saya lebih berkembang. Terima kasih. See you.